Saya kira memang ini patut untuk diinformasikan, dipublikasikan kepada semua publik bahwa geng rape itu ada di Indonesia. Berarti dia pada saat mengalami kejahatan seksual bergerombol itu umur 13. Dijemputlah yang saya katakan tadi, dibawa ke kebun sawit, mereka ngobrol di gubuk, terjadilah kejahatan seksual di situ. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya ini, dia memanggil temannya lagi 3. Dan anak ini mengalami kejahatan seksual lagi oleh 3 orang itu. Di gubuk itu sudah ada 4 orang lagi, orang yang berbeda. Jadi kan jumlahnya sudah 8 ini. Dan itu peringatan para predator, hati-hati. Selain pidana pokoknya Anda bisa dikebiri tanpa kompromi. Karena halo sahabat anak Indonesia, bersama saya Nia. Kali ini kita akan ngobrol bareng Bang Aris terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi secara bergerombol. Nah, Bang, kasus kekerasan seksual yang terjadi secara bergerombol ini kalau saya lihat semakin meningkat kasusnya. Terakhir yang saya dengar itu kasus Yuyun yang kemudian dia menjadi korban oleh 7 pelaku dan yang saya dengar dibunuh kemudian dibuang ke jurang jasadnya. Nah, ini kemudian terjadi lagi kasus yang sama secara bergerombol dengan pelaku 7 orang, sampai saya dengar juga korbannya hamil ya Bang ya. Nah, bahkan sudah melahirkan. Nah, sampai akhirnya kasus ini terbongkar setelah 7 bulan mengandung kemudian melahirkan tuh gimana Bang? Ya, jadi Nia, terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan ini karena publik harus tahu gitu ya. Saya itu memang ketika mendengar ada laporan masyarakat menyangkut tentang kejahatan yang dialami oleh anak-anak dimanapun sampai ke Ufuk Timur, sedapat mungkin saya harus hadir di tempat itu. Karena apa? Saya sendiri punya sifat, saya tidak bisa memberikan komentar kalau saya tidak bertemu korban untuk memastikan bahwa itu kejadian benar atau tidak, dan peristiwa atau kronologinya bagaimana yang sesungguhnya, termasuk pada para pelaku sekalipun sulit untuk ditemui, tetapi kita selalu melakukan pendekatan melalui bantuan dari masing-masing penyidik atau katakanlah di tingkat polsek atau di tingkat polres di seluruh Indonesia. Jadi dari peristiwa-peristiwa seperti itu tentu kita baru bisa memberikan pendapat apa yang harus dilakukan. Peristiwa kejahatan seksual yang sifatnya bergerombol atau saya selalu menggunakan geng rape karena memang geng rape itu orang pahami dalam konteks hak asasi manusia dan hak-hak yang lain itu bisa berlaku atau terjadi ketika negara dalam keadaan rusuh dan perubahan politik dan seterusnya. Indonesia pernah terbercit berita itu, disitulah lahirnya Komnas Perempuan karena ada geng rape di situ di tahun 98 di perubahan politik dan sebagainya. Itu geng rape terjadi di situ. Karena ini situasi Indonesia dalam keadaan aman dan tidak ada kerusuhan dan apapun sejak tahun 98, maka sangat heran kalau di Indonesia ternyata terjadi geng rape atau kejahatan seksual bergerombol yang dilakukan lebih dari 2 orang. Nah, setelah saya mendengar kasus di Deli Serdang, ada satu kasus di mana seorang putri umur 13 tahun mengalami kejahatan seksual bergerombol atau geng rape yang dilakukan oleh 7 orang, sampai pada saat saya bertemu dengan korban sudah melahirkan anak usianya 1 tahun. Nah, kasus-kasus kejahatan seperti itu sebenarnya bukan saja terjadi seperti yang dikenal atau katakanlah diingat oleh bangsa ini, kasus tragedi Yuyun di Bengkulu, di mana almarhum ini mengalami persetubuhan atau serangan persetubuhan dilakukan oleh lebih dari 7 orang, di mana diantaranya ada anak-anak juga, untuk menghilangkan jejak setelah mengalami kekerasan seksual itu dibunuh dan dibuang di jurang. Itu 4 tahun yang lalu nih. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada semua publik juga melalui broadcast ini, ada juga terjadi di Samosir pada saat itu, kira-kira 3 tahun yang lalu. Saya juga bertemu dengan korban
di mana seorang anak pada saat itu ya berusia 14 tahun mengalami kejahatan seksual yang dilakukan secara bergerombol oleh sekitar orang dewasa sekitar di desa itu di Samosir. Saya kalau tidak lupa itu di Lumban Suhi-Suhi, itu dilakukan oleh ada yang berprofesi kepala desa, ada yang berprofesi sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat di sana. Dan ketika saya bertemu dengan korban itu sempat sudah hamil dan melahirkan. Ada lagi peristiwa yang saya ingin sampaikan apa yang Komnas Perlindungan tangani di Pulau Samosirnya. Itu ada seorang putri umur atau seorang anak umurnya itu saya kalau tidak lupa 12 tahun mengalami kejahatan seksual dari pamannya dan bapak kandungnya sendiri ya. Itu dilakukan berulang-ulang dan seterusnya. Itu juga geng rape terjadi di salah satu kabupaten di Toba gitu ya. Dan itu juga dianggap sebagai hal yang biasa, padahal itu adalah luar biasa. Nah, kejadian-kejadian seperti ini terjadi di mana-mana, termasuk kemarin itu saya berkunjung di Deli Serdang. Dan di Deli Serdang itu juga tidak hanya sekali terjadi geng rape. Saya kira sampai korbannya meninggal dunia, ya ada 4 meninggal dunia, lalu 1 di Kecamatan Sibiru-Biru itu bunuh diri dengan meminum racun tikus karena penanganan perkaranya lambat sekali. Artinya apa? Geng rape itu ada di Indonesia. Itu yang saya ingin sampaikan kepada publik dan prokes yang menonton acara ini. Dengan obrolan-obrolan kita, saya kira memang ini patut untuk diinformasikan, dipublikasikan kepada semua publik bahwa geng rape itu ada di Indonesia. Itu bukan hanya di Deli Serdang, tadi saya ceritakan ada di Toba, ya, ada di Bengkulu, ada di Samosir, dan ada di Semarang, dan ada di tempat-tempat yang lain. Bahkan korbannya sampai meninggal dunia, ya. Di Deli Serdang itu kita dapat data korbannya ada 2 kakak adik mengalami geng rape, itu juga akhirnya dia meninggal dunia, dan ada juga yang melakukan bunuh diri dan sebagainya. Artinya apa yang mau saya katakan? Waspadalah bahwa geng rape itu sedang mengintai anak-anak kita, dan itu artinya membutuhkan perlindungan khusus bagi kita semua. Bang, kasus terbaru yang kemarin Abang tangani itu ceritanya gimana Bang, kronologisnya? Iya, jadi begininya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tentu saya sudah berani bercerita tentang ini karena saya sudah ketemu pelaku, ketemu korban, ya. Bahkan korbannya itu membawa anak yang sempat dilahirkan dan sebagainya. Jadi peristiwanya itu di tahun 2018, ya, di mana mereka berkenalan lewat Facebook. Ketika kenalan Facebook, salah satu berinisial R itu mendatangi korban ke rumah, dibawalah jalan-jalan karena anak ini adalah usianya saat ini sudah 16, berarti dia pada saat mengalami kejahatan seksual bergerombol itu umur 13, ya, dan dia kenal semua brigajul itu, ya, anak-anak yang di kampungnya itu. Ada yang memang sudah mengkonsumsi narkoba, katakanlah sudah tidak sekolah dan sebagainya. Pada awalnya diajak jalan-jalan, biasa remaja kalau diajak boncengan kan itu seneng lah gitu, karena itu energi remaja ingin menampilkan dan sebagainya. Tetapi ternyata rencana si pelaku itu yang pertama membawa ke salah satu kebun sawit, ya, di daerah Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, lalu kemudian mereka mengobrol di salah satu gubuk, ya. Lalu kemudian mereka ya bercanda-bercanda, akhirnya terjadilah hubungan seksual di situ, ya kan. Lalu kemudian karena perkenalan lewat Facebook itu, walaupun dalam satu kampung itu, gitu ya, tetapi medianya seperti itu, komunikasinya tidak langsung. Tapi ketika tersambung media komunikasinya dengan medsos tadi itu, Facebook itu, dijemputlah yang saya katakan tadi, dibawa ke kebun sawit, mereka ngobrol di gubuk, terjadilah kejahatan seksual di situ. Tetapi anehnya kejahatan seksual itu tidak berhenti di situ. Si pelaku ini setelah melampiaskan nafsu bejatnya ini, dia memanggil temannya lagi 3. Lalu kemudian mendatangkan naik sepeda motor, datang lagi di gubuk itu, dan anak ini mengalami kejahatan seksual lagi oleh 3 orang itu. Nah, lalu anaknya setelah mengalami kekerasan itu dikembalikan pada malam hari ke rumahnya. Besok dijemput lagi, tetapi ketika di gubuk itu sudah ada 4 orang lagi, orang yang berbeda, ya kan? Jadi kan jumlahnya sudah 8 ini, dan itu dilakukan terus-menerus. Kadang di gubuk yang ada di kebun sawit itu, tetapi ada juga di lapangan futsal, ya, dengan dibawa ancaman. Ketika saya bertanya kepada kenapa
kok masih mau diajak lagi gitu ya. Kan itu kan saya ingin memastikan itu. Ternyata memang seperti apa yang saya katakan, setiap kali anak mengalami kejahatan seksual dengan ancaman dan sebagainya, itu apalagi itulah perbuatan yang menjijikkan dan kemudian belum tentu juga direspon baik dengan orang tua, akhirnya dia mengalami depresi dan kemudian dia menahan apa yang dilakukan terus-menerus dan selalu diancam agar anak ini terus mau melayani. Itu peristiwanya sampai terakhir itu di bulan Januari ya. Akhirnya anak itu tidak tahan lagi, akhirnya dilaporkanlah kepada ibunya karena kondisinya sudah semakin posisi hamil gitu kan. Dan banyak warga masyarakat juga yang mempertanyakan kenapa anakmu kok perubahan fisiknya berbeda dan sebagainya. Akhirnya itu ditanyalah oleh ibunya, disitulah sadar ibunya, lalu kemudian disitulah anak mau mengaku memberitahu perbuatan gang rape yang dilakukan oleh 7 orang itu. Nah, semua itu adalah orang dewasa di atas 19 tahun dan sebagainya, dan pelakunya itu 2 sudah tertangkap, 5 masih buron. Jadi ketika saya bertemu dengan 2 pelaku itu mengakui ya, bahkan saya bertemu dengan korban dan keluarga korban. Tetapi yang anehnya justru orang kampung mengusir korban dan keluarga itu karena dianggap mencemari nama kampung itu. Nah, karena memang pelakunya adalah orang-orang bergajul di situ kan, artinya orang tua. Ada yang sangat menurut saya di luar akal sehat manusia. Justru ada masyarakat selain didukung oleh kepala desa. Nah, itu yang kita akan selidiki, apa betul itu direstui oleh kepala desa. Kalau itu dilakukan, maka kepala desa sudah melakukan pelanggaran terhadap itu. Nah, ada anehnya memang di antara dugaan pelaku yang kabur itu meminta kepada ibu dari korban supaya korban memilih di antara 8 itu untuk dinikahkan, gitu kan? Siapa itu Bang yang warga setempat? Itu yang menurut saya adalah sesuatu tindakan yang salah, yang sangat tidak bisa diterima akal sehat. Bang, itu kasusnya itu dilaporkan ke polisi tahun berapa? Sudah dilaporkan pada awal Januari ini dan sudah direspon ya, karena memang saat terjadi itu semua pada ketakutan. Yang terduga pelaku itu 6 itu buron, 2 itu berhasil ditangkap. Tetapi ketika kami bertemu dengan Pak Polres Deli Serdang dalam press conference itu, segera mungkin berjanji akan menangkap segera mungkin pelaku yang lainnya. Jadi ini yang menjadi beban adalah saat ini anak ini didorong, didesak untuk keluar dari desa itu dan memilih di antara 8 itu untuk dinikahkan. Lalu saya mengatakan, bagaimana anak sudah mengalami kejahatan yang sangat luar biasa, memilih 8 orang yang jahat itu, gitu kan? Lebih baik dia tidak menikah, lebih baik itu adalah anak diasuh oleh opungnya atau mbahnya atau anaknya, sekalipun itu akta lahirnya atas nama ibu. Karena memilih 8 itu justru mendukung kejahatan itu sendiri. Jadi agak aneh kalau memang betul nanti itu kita temukan fakta didukung oleh warga setempat dan kepala desa. Saya akan minta Polres Deli Serdang untuk mengangkut keluarga itu yang mendorong agar anak memilih dari 8 pelaku kejahatan atau geng rape itu. Saya kira itu adalah penghinaan martabat perempuan. Itu yang saya ingin lawan Nia. Nah, itu tidak boleh dibenarkan. Bang, anaknya itu kan sudah dilahirkan kemudian berumur 1 tahun. Satu bulan baru. Oh, 1 bulan. Nah, selama maksudnya kasusnya dari dia sudah diketahui hamil, kenapa tidak langsung dilaporkan oleh orang tuanya ke pihak kepolisian seperti itu, Bang? Sudah dilaporkan sejak hamil itu sudah dilaporkan. Bulan apa, Bang? Itu tahun berapa? Itu kira-kira 6 bulan sebelum melahirkan. Karena kan kondisi tubuhnya kan sudah terlihat gitu kan. Artinya tapi kan itu si pelaku kan buron. Jadi baru ketemu di Januari. Ya, jadi bahwa itu sudah dilaporkan ke ibunya dan polisi, tapi kan si pelaku masih dalam keadaan buron itu. Baru di Januari itu tertangkap 2 dan masih tersisa 6 lagi. Jadi sebenarnya sudah terlaporkan karena masyarakat sudah curiga, warga setempat curiga kok postur tubuh anak ini berubah dan sebagainya. Disitulah baru ketika ibunya tanya secara detail, karena memang korban-korban seperti itu kan nggak mengungkap secara detail pun karena ketakutan dan sebagainya. Tetapi karena dilakukan pendekatan yang baik oleh orang tua dan
dan warga setempat, akhirnya anak itu mengaku bahwa pelaku adalah orang terdekat di lingkungan itu. Berarti dari 8 atau 7 pelaku itu sampai hari atau belum, sampai Bang? yang tertahan yang menjadi tersangka itu masih 7 karena masih didalami. Yang ke-8 itu dianggap tidak melakukan apa-apa, tetapi menurut korban justru yang tidak masuk dalam BAP itu adalah pelaku juga. Nah, ini sedang dibantu oleh penasihat hukum di Lembaga Perlindungan Anak di Serdang agar 8 masuk dalam kategori melakukan kejahatan seksual dalam bentuk geng rape. Bang, ini kan pelaku pertama berinisial R yang mengajak teman-temannya untuk dibawa ke gubuk si korban. Itu memang benar pure si pelaku ini ngajak teman atau sebenarnya dia menawarkan apa ya, istilahnya kayak dijual gitu, Bang? Ada nggak sih abang cerita nanya ke pelaku kayak gitu, Bang? Nampaknya mereka saling kenal karena selain walaupun desanya tidak dekat-dekat, tetapi satu kecamatan atau di dusun. Kalau di sana itu ada namanya dusun 1, dusun 2, tetapi dalam satu kecamatan. Dan si korban itu juga kenal, tetapi tidak kenal dekat gitu. Maka komunikasinya dilakukan lewat Facebook itu, walaupun satu kampung itu. Ya, itu artinya menandakan bahwa korban tidak dekat sekali begitu ya, tidak sering duduk bersama atau nongkrong bersama, enggak. Tetapi saling pernah melihat, karena itu adalah bukan jauh dari satu kecamatan, karena antaranya adalah dusun 1, dusun 2, dusun 3. Nah, menurut pengakuan korban bahwa dia justru tidak ditawarkan apa-apa, tidak ada transaksi di situ, hanya saja masih perlu didalami bahwa si pelaku itu memberikan uang pulsa begitulah, supaya bisa dihubungi setiap saat dan sebagainya. Tetapi menurut keterangan korban bahwa ketika dijemput yang kedua itu ada 3-4 orang sudah menunggu di gubuk itu. Artinya komunikasinya dilakukan oleh pelaku utama yang pertama inisial R itu gitu. Nah, pada saat diantar atau dikenalkan keempat itu adalah sebelumnya tidak diberitahu bahwa sudah ada menunggu. Berarti ada perencanaan sebenarnya. Maka saya katakan bahwa ini ada perencanaan melakukan kejahatan seksual dan patut dia ditambahkan hukuman tambahan lewat kebiri karena ada perencanaan. Nah, selain dikenakan pasal 340 dari Kitab Undang-Undang Pidana karena ada perencanaan dengan sengaja, karena sudah ada orang di gubuk itu dan sebagainya, dan satu orang menjemput membonceng itu berarti kan perencanaan. Maka selain dia dikenakan hukuman pidana pokoknya 20 tahun penjara atau seumur hidup, bisa ditambahkan dengan tambahan hukum kebiri. Jadi unsurnya terpenuhi karena ada 340 itu perencanaan gitu ya. Apalagi dilakukan berulang-ulang gitu kan. Itu kan bukan sekali gitulah. Nah, ini mengakibatkan si korban itu hamil, dan saat ini ketika saya ketemu korban itu sudah melahirkan, dan usia anak yang dilahirkan juga sudah berusia 1 bulan begitu nih ya. Nah, ini menyambung yang obrolan abang sebelumnya tuh, Bang, terkait masyarakat yang akhirnya meminta dari keluarga korban untuk keluar dari kampung itu. Artinya kan kesadaran masyarakat terhadap kasus seperti ini itu belum muncul gitu ya, Bang. Dan mungkin juga ini juga jadi pembelajaran untuk masyarakat di luar sana, bahwa kadang juga kita di lingkungan kita ketika melihat anak yang mengalami misalnya kekerasan fisik dari ibunya atau apa, kita hanya diam aja. Nah, sebenarnya itu kita ketika ngelihat itu sebaiknya seperti apa sih, Bang, yang harus kita lakukan gitu, Bang? Iya, saya kira memang agak aneh kalau misalnya ada aksi-aksi masyarakat ketika anggota masyarakatnya mengalami kekerasan atau katakanlah seperti korban geng rape, korban perkosaan, persetubuhan, itu dibiarkan. Menurut saya adalah harus memberikan perhatian khusus terhadap itu, bukan justru mengusir tapi melindungi. Tapi fakta itu kadang-kadang demi nama desa, nama kampung, mengorbankan korban-korban yang seharusnya dilindungi. Ini saya berharap ya bahwa perbuatan itulah melanggar hukum, mengusir ya. Itu pernah terjadi juga 2 orang anak umur 7 dan 12 tahun mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh bapaknya atau ayah kandungnya bertahun-tahun, dan dilakukan setiap kali melakukan aksi kejahatan seksual itu di kebun, pura-pura mengerjakan kebun dan sebagainya, lalu kemudian itu si pelaku ditangkap oleh polisi. Tetapi ada aksi masyarakat dengan rapat-rapat desa, justru 2 anak ini dan ibunya diusir dari sana, dan itu beruntung ketika saya mendengar itu saya datang ke tempat itu, tempat yang jauh dari jangkauan semua pejabat, bahkan pegiat perlindungan anak, itu juga pernah terjadi.
Jadi apa yang terjadi di Deli Serdang ini juga mengawinkan, mengusir dan sebagainya, itu adalah perbuatan melawan hukum. Karena Undang-Undang 35 tahun 2014 adalah kewajiban setiap warga masyarakat yang mengetahui kejahatan terhadap anak, pelanggaran terhadap anak, itu harus ditolong, bukan justru diusir. Kalau itu terjadi dapat dipidana 5 tahun loh ya, hati-hati. Jadi kalau Nia misalnya ada di kampungmu, di desamu, di kelurahanmu, ada korban kekerasan terhadap anak di sana, justru kau ikut mendukung untuk mengusir demi menjaga desamu atau tempatmu, kamu bisa dikenakan 5 tahun penjara karena dianggap kamu ikut serta mendukung terjadinya kekerasan terhadap anak. Hati-hati. Saya mengingatkan ke semua pihak. Jadi apa yang dilakukan di Lumanjulu di Kabupaten Toba yang mengusir 2 anak korban perkosaan, dan itu dilakukan dan didukung kepala desa, termasuk yang ada di Deli Serdang, ya toh, didukung oleh kepala desa untuk mengawinkan, memilih dari 8 pelaku itu. Gila nggak itu? Sudah 8 merusak itu justru didukung oleh masyarakat untuk memilih itu. Itu merendahkan martabat, tidak boleh. Saya akan marah terhadap itu dan saya akan minta kepada polisi untuk mengangkut semua orang itu yang mendukung ya, mendukung. Nah, oleh karena itu saya kira saya mengingatkan bahwa harus dilindungi korban-korban yang mengalami kejahatan itu, bukan justru diusir. Ya, itu peringatan bagi anggota masyarakat. Jadi itu bukan atas dasar emosional atau keberpihakan Komnas Perlindungan Anak, itu perintah undang-undangnya. Perintah undang-undang, hati-hati. Jadi Nia juga bisa menyampaikan itu kepada publik ini, bahwa praktik seperti itu adalah merupakan pelanggaran hak asasi dan merupakan kekerasan dan pelanggaran yang serius terhadap kemanusiaan. Bang, terkait dengan 7 pelaku yang melakukan kekerasan seksual secara bergerombol tadi, apakah menurut Abang mereka termasuk dalam unsur atau bisa dihukum dengan hukuman PP 70 yang baru diresmikan oleh Presiden? Saya bisa memastikannya. Karena saya belajar betul sebelum PP itu dilahirkan. Saya ikut memberikan masukan itu. Jadi latar belakang hukumnya, latar belakangan sosialnya, latar belakang kemanusiaan saya tahu persis. Dan itulah yang direspon oleh Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Karena ini tidak main-main, ini adalah kemanusiaan. Jadi apa yang dilakukan oleh 7 orang yang ada di Deli Serdang dan pelaku-pelaku kekerasan lainnya yang ada di Toba, di Samosir, di tempat yang lain, itu sudah patut dikenakan PP 70/2020 tentang tata laksana kebiri lewat suntik kimia dan pemasangan alat elektronik di badan agar terpantau ya apa yang dilakukan setelah menjalani hukuman fisik maupun hukuman tambahan itu. Jadi saya kira unsurnya sudah terpenuhi, apalagi kalau kejadiannya ada pasal 340 perencanaan, orang sudah menunggu, memang sudah berencana, dijemput dan sebagainya, itu berarti ada unsur kesengajaan. Maka di dalam definisi PP 70/2020 itu terpenuhi unsurnya. Jadi layaklah. Jadi kalau ada terjadi di tempat yang lain yang sama seperti itu, karena usianya rata-rata dari 7 itu adalah di atas 19 tahun. Memang PP 70/2020 tidak berlaku untuk anak-anak sekalipun dia melakukan kejahatan seksual dalam bentuk gang rape. Sekali lagi peringatan kepada bangsa ini, peringatan para predator, hati-hati. Selain pidana pokoknya Anda bisa dikebiri tanpa kompromi. Karena perspektifnya adalah anak berhak untuk hidup, bukan anak untuk dilecehkan, direndahkan martabat, diperkosa dan dibunuh. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak tetap akan setia mengawal 70/2020 sebagai bagian dari penegakan hukum agar kasus ini berdampak efek jerah. Baik Bang, terima kasih Sama-sama, untuk Nia. ngobrolnya hari ini. Tapi sayang sekali kita nggak bisa ngobrol banyak Bang karena memang waktunya terbatas. Iya, terima kasih. Nantikan ngobrol bareng Bang Aris di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Dadah.